Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif penuh hikmah. Sebelum kita mulai, tuliskan kota asal Anda di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kisah penuh makna ini. Bayangkan, seorang kiai yang tinggal di rumah kayu reyot, makan hanya dengan singkong rebus, tidur di tikar pandang sederhana, tapi ketika beliau wafat, ribuan orang dari berbagai kota datang, menangis dan mengantarkan kepergiannya. Apa rahasianya? Mengapa orang sederhana ini begitu dihormati? Mari simak kisahnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang ulama sepuh bernama Kiai Hasan. Usianya sudah lanjut, rambutnya memutih, tubuhnya kurus, tapi wajahnya selalu memancarkan ketenangan. Rumah beliau sangat sederhana, hanya berdinding anyaman bambu dan beratap genteng tua yang beberapa kali bocor ketika hujan deras mengguyur. Lantainya bukan keramik mewah, melainkan tanah yang dipadatkan dengan tikar pandan sebagai alas duduk. Bagi sebagian orang, rumah itu mungkin lebih mirip gubuk reyot. Namun justru dari tempat sederhana itulah lahir cahaya ilmu dan keteduhan bagi ribuan hati. Kehidupan sehari-hari Kiai Hasan benar-benar jauh dari kesan berlebihan. Beliau sering makan hanya dengan nasi jagung atau singkong rebus ditemani sambal sederhana. Jika ada lauk pauk lebih, itu biasanya pemberian warga atau santri yang merasa ingin berbakti. Namun, yang paling mengherankan, beliau selalu menyambut setiap hidangan dengan senyum syukur yang tulus, seolah makanan sederhana itu adalah jamuan terbaik di dunia. Santri-santri yang tinggal di pesantren kecilnya sering merasa heran. Kiai, kenapa tidak mau menerima sumbangan besar dari orang-orang kaya? Bukankah itu bisa memperbaiki pondok ini, mengganti atap bocor, bahkan menambah kitab-kitab baru? Tanya seorang santri muda suatu hari. Kiai Hasan hanya tersenyum sambil menepuk bahu santri itu dengan lembut. Nak, rizki itu datangnya dari Allah. Kalau kita terlalu bergantung pada pemberian manusia, hati kita bisa berubah. Lebih baik kita hidup apa adanya, tapi hati tetap bersih daripada hidup mewah tapi penuh beban. Jawaban sederhana itu selalu menancap di hati para santri. Mereka sering bingung, bagaimana mungkin seorang kiai yang jelas-jelas bisa menerima banyak harta dari para dermawan, justru memilih tetap hidup miskin. Di tengah kesederhanaannya, ada satu hal yang membuat orang semakin heran. Pengaruh dan wibawa Kiai Hasan begitu besar. Warga desa, bahkan dari desa lain, sering datang hanya untuk meminta doa, nasihat, atau sekadar berbincang sebentar dengannya. Anehnya, meskipun beliau tidak memiliki apa-apa, orang-orang merasa kaya ketika pulang setelah berjumpa dengannya. Suatu sore, seorang petani tua datang dengan wajah muram karena hasil panennya gagal. Ia hanya duduk di serambi rumah Kiai Hasan, menangis tanpa suara. Kiai Hasan tidak menawarkan uang atau bantuan materi, karena beliau sendiri tak punya. Beliau hanya duduk di samping petani itu, menepuk pundaknya, lalu berkata lirih, Allah tidak pernah salah memberi rezeki, nak. Mungkin kali ini gagal, tapi itu cara Allah membersihkan hatimu agar lebih sabar. Percayalah, hujan akan datang, tanah akan kembali subur. Kata-kata itu sederhana, tapi petani itu pulang dengan hati yang jauh lebih lapang. Kabar-kabar kecil seperti itu menyebar luas. Orang-orang merasa kesederhanaan Kiai Hasan justru menyimpan sesuatu yang luar biasa. Beliau tidak punya harta, tapi punya doa yang menenangkan. Beliau tidak memiliki jabatan, tapi kata-katanya didengar oleh banyak orang. Beliau tidak kaya secara duniawi, tapi begitu kaya dalam kasih sayang dan ketulusan. Bagi sebagian orang,
Hal ini membingungkan. Bagaimana mungkin orang yang miskin harta bisa dihormati ribuan orang? Tanya seorang tamu dari kota yang pernah berkunjung. Pertanyaan itu sama sekali tidak mengejutkan Kiai Hasan. Dengan senyum lembut beliau hanya berkata, "Nak, yang membuat manusia dihormati bukan pakaian atau rumah mewah, tapi hatinya. Kalau hati kita tulus, Allah yang akan menggerakkan orang lain untuk menghormati kita." Dari jawaban itulah banyak orang mulai sadar bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan tersembunyi. Kiai Hasan hidup apa adanya, namun justru disitulah letak kemuliaannya. Ribuan orang kemudian datang, belajar, dan akhirnya menghormati beliau dengan sepenuh hati, tanpa paksaan, tanpa pamrih. Suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah bambu Kiai Hasan. Dari dalam mobil turun seorang pedagang kaya raya bernama Haji Rofi. Ia terkenal sebagai juragan besar yang memiliki sawah luas, toko emas, dan berbagai usaha di kota. Dengan pakaian serba rapi dan wajah penuh percaya diri, ia melangkah menuju serambi rumah sang kiai. Santri-santri yang melihatnya hanya bisa terheran-heran. Jarang sekali orang sekelas Haji Rofi mau mendatangi rumah sederhana seperti itu. Beberapa dari mereka segera membereskan tikar dan menyiapkan air hangat untuk suguhan. "Assalamualaikum Kiai," sapa Haji Rofi sambil menunduk hormat. "Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan duduk Haji. Maaf, rumah saya sederhana, hanya ada tikar pandan sebagai alas," jawab Kiai Hasan sambil mempersilahkan tamunya duduk. Tanpa basa-basi, Haji Rofi kemudian membuka pembicaraan. Ia bercerita bahwa usahanya semakin berkembang pesat, tapi ia merasa butuh seorang penasihat spiritual. "Kiai," katanya, "saya ingin Kiai menjadi penasihat saya. Apapun kebutuhan pondok ini akan saya tanggung. Saya siapkan dana besar untuk memperbaiki bangunan, membeli kitab, bahkan menggaji para santri. Asal Kiai mau menjadi penuntun saya dalam bisnis." Santri-santri yang mendengar itu sontak terperangah. Tawaran itu luar biasa. Dengan harta sebanyak itu, pondok kecil bisa berubah menjadi pesantren megah. Tidak ada lagi atap bocor, dinding lapuk, atau kitab-kitab usang. Semua akan lebih baik. Namun, Kiai Hasan terdiam sejenak. Wajahnya tetap teduh, tidak menunjukkan rasa gembira ataupun tergiur. Setelah beberapa saat, beliau berkata pelan, "Haji, terima kasih atas niat baikmu. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima tawaran itu." Haji terkejut. "Kenapa Kiai? Bukankah ini untuk kebaikan bersama? Apa Kiai tidak ingin pondok ini maju? Bukankah santri-santri butuh fasilitas lebih layak?" Dengan suara tenang, Kiai Hasan menjawab, "Haji, kalau saya menerima hartamu, nanti hati saya akan sibuk memikirkan bagaimana agar usaha haji untung. Saya takut doa-doa saya tidak lagi tulus, nasihat saya tidak lagi jernih. Biarlah pondok ini tetap sederhana, asal hati saya tetap ikhlas. Saya ingin mengajar hanya karena Allah, bukan karena terikat pada harta dunia." Suasana mendadak hening. Hanya terdengar angin sore yang masuk melalui celah dinding bambu. Santri-santri yang tadinya bersemangat mulai menunduk, sebagian meneteskan air mata. Mereka baru benar-benar menyadari arti keikhlasan. Haji Rofi terdiam lama. Ia menatap wajah Kiai Hasan, mencari sedikit tanda kebohongan atau keraguan. Tapi yang ia lihat hanya ketulusan yang dalam, pancaran keikhlasan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Akhirnya, ia menunduk penuh hormat. "Kiai benar, saya yang selama ini terlalu sibuk mengejar harta, padahal hati ini tetap saja gelisah. Terima kasih Kiai, saya belajar sesuatu hari ini." Sejak hari itu, meskipun tawarannya ditolak, Haji Rofi sering datang untuk sekedar ikut duduk bersama santri, mendengarkan pengajian, atau meminta doa.
Dan ia selalu pulang dengan hati lebih tenang meski hartanya tak bertambah 1 rupiah pun dari Kiai Hasan. Peristiwa itu kemudian tersebar luas di desa. Orang-orang makin kagum. Bagaimana mungkin seorang kiai menolak begitu saja harta yang bisa membuat hidupnya lebih nyaman? Jawabannya hanya satu, keikhlasan. Baginya, nilai ketulusan lebih tinggi daripada emas permata. Di mata banyak orang, Kiai Hasan bukan sekedar guru agama. Beliau adalah contoh nyata bahwa ikhlas adalah kekayaan sejati. Malam di desa itu selalu sunyi. Setelah Isya, sebagian besar warga sudah terlelap. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Namun di sebuah surau kecil di samping rumah bambu, cahaya lampu minyak selalu menyala. Di sanalah Kiai Hasan menghabiskan malamnya. Beliau jarang tidur panjang. Setelah Isya, beliau beristirahat sejenak, lalu bangun kembali di sepertiga malam terakhir. Saat kebanyakan orang masih terbuai mimpi, Kiai Hasan berdiri di atas sajadah lusuhnya. Tubuhnya yang renta tampak gemetar. Namun suara doa yang keluar dari bibirnya begitu tegas, penuh perasaan. Ya Allah, jangan tinggalkan umat ini tanpa bimbingan-Mu. Ampuni dosa kami yang sering lalai. Beri kekuatan kepada anak-anak kami agar menjadi generasi yang jujur, ikhlas, dan bermanfaat bagi negeri. Santri-santri sering terbangun mendengar suara itu. Mereka tidak sengaja terjaga karena suara tangisan lirih dari surau. Bukan tangisan kesedihan biasa, tapi tangisan yang keluar dari hati yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Mereka bersembunyi di balik pintu, hanya untuk mendengarkan doa panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Yang paling menyentuh, doa Kiai Hasan tidak pernah meminta hal dunia untuk dirinya sendiri. Tidak pernah beliau memohon agar diberi rumah bagus, makanan enak, atau hidup nyaman. Semua doanya selalu untuk orang lain, untuk santri, untuk warga desa, untuk bangsa, bahkan untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah mengenalnya. Suatu malam, salah seorang santri muda memberanikan diri mendekat dan ikut sholat malam bersama beliau. Setelah selesai, santri itu bertanya dengan suara bergetar, "Kiai, kenapa Kiai selalu berdoa panjang untuk orang lain, tapi tidak pernah meminta sesuatu untuk diri sendiri?" Kiai Hasan tersenyum tipis, lalu menjawab pelan, "Nak, kalau saya berdoa hanya untuk diri sendiri, apa bedanya saya dengan pedagang yang hanya menghitung untung rugi? Bukankah kita hidup untuk saling mendoakan? Kalau saya mendoakan orang lain, insya Allah doa itu akan kembali pada saya. Rezeki itu luas, bukan hanya berupa harta, tapi juga ketenangan hati." Jawaban itu membuat santri itu terisak. Ia merasa kecil sekali dibandingkan gurunya yang begitu tulus. Kisah doa Kiai Hasan semakin menyebar. Ada seorang ibu dari desa sebelah yang datang, bercerita bahwa anaknya sakit keras dan dokter sudah menyerah. Ia hanya ingin Kiai Hasan mendoakan. Dengan penuh kasih, beliau menepuk tangan sang ibu dan berdoa sederhana, "Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba-Mu yang kecil ini." Tak lama kemudian anak itu perlahan sembuh, meski Kiai Hasan tidak pernah mengaku doanya yang mujarab. Beliau hanya berkata, "Kesembuhan datang dari Allah, saya hanya mengetuk pintunya." Sejak itu semakin banyak orang datang di malam hari, duduk diam di serambi surau, hanya untuk mendengarkan doa beliau. Ada yang jauh-jauh datang dari kota, ada yang rela berjalan kaki berjam-jam. Mereka semua merasa damai meski tidak mendapat apa-apa selain suara doa dan tangisan seorang kiai sepuh. Doa-doa itu menjadi rahasia yang menggetarkan hati. Orang-orang percaya barokah dari ikhlasnya doa Kiai Hasan membuat desa itu terjaga. Sawah-sawahnya subur, warganya rukun, dan setiap masalah besar selalu menemukan jalan keluar. Di balik tugu ringkih dan rumah reyot itu tersimpan kekuatan besar. Doa yang dipanjatkan dari hati ikhlas. Doa yang tak pernah berhenti di malam sunyi. Doa yang membuat ribuan orang merasa seolah mereka ikut didoakan meski tak pernah hadir langsung.
Tahun itu, desa tempat Kiai Hasan tinggal mengalami ujian berat. Musim kemarau datang terlalu panjang. Hujan tak kunjung turun, sungai-sungai menyusut, dan sawah-sawah berubah menjadi tanah retak. Padi yang baru tumbuh menguning sebelum waktunya. Jagung layu, dan banyak ternak mati karena kekurangan air. Warga desa panik. Sebagian mulai kehilangan harapan. Sebagian lagi berpikir untuk menjual tanah mereka agar bisa bertahan hidup. Dalam situasi genting itulah, datang sebuah tawaran yang menggoda. Seorang pengusaha besar dari kota membawa rumbungan, lengkap dengan mobil-mobil mewah dan berkas-berkas kontrak. Mereka menjanjikan bantuan besar, beras, uang tunai, bahkan pembangunan infrastruktur desa. Namun, syaratnya satu. Desa harus mengizinkan perusahaan mereka membuka tambang pasir di sekitar perbukitan yang selama ini menjadi sumber mata air. Awalnya, tawaran itu terasa seperti jalan keluar. Warga berbisik-bisik, sebagian mengangguk setuju. Daripada kita mati kelaparan, lebih baik menerima. Setidaknya anak-anak bisa makan, kata seorang bapak tua dengan nada pasrah. Namun, kabar itu segera sampai ke telinga Kiai Hasan. Beliau dipanggil untuk hadir dalam musyawarah desa. Dengan langkah tenang, beliau datang mengenakan sarung sederhana, peci hitam, dan tongkat kayu di tangannya. Ruangan balai desa penuh sesak. Semua mata tertuju padanya. Kepala desa membuka suara. "Kiai, perusahaan ini mau menolong kita. Mereka bawa uang, bawa sembako, bahkan janji akan membangun jalan. Hanya saja mereka minta izin untuk menambang bukit di sebelah utara. Bagaimana menurut Kiai?" Suasana hening. Semua menunggu jawaban. Kiai Hasan menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara tegas namun lembut. "Saudaraku semua, jangan jual masa depan anak cucu hanya demi kenyamanan sesaat. Bukit itu bukan sekadar tanah. Di sanalah sumber air yang selama ini menghidupi kita. Kalau kita izinkan ditambang, mungkin hari ini kita kenyang. Tapi besok-besok kita akan menyesal. Air akan hilang, tanah akan tandus, dan desa ini bisa mati." Sebagian warga terdiam, tapi sebagian lain mulai gelisah. "Kiai, bagaimana dengan perut anak-anak kami yang lapar sekarang? Apa Kiai bisa memberi makan mereka?" tanya seorang ibu dengan suara bergetar. Kiai Hasan menatapnya dengan penuh kasih. "Saya memang tidak punya beras untuk kalian semua, tapi saya punya doa, dan saya percaya Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang sabar." Ucapan itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang marah, ada yang kecewa. Tapi ada pula yang tetap yakin pada kata-kata beliau. Beberapa hari setelah musyawarah itu, warga desa hidup dalam ketegangan. Perusahaan kota masih menunggu jawaban, sementara langit tetap cerah tanpa tanda hujan. Namun Kiai Hasan tidak berhenti menenangkan hati masyarakat. Hampir setiap malam, beliau mengajak santri dan warga untuk berdoa bersama, meminta hujan turun dan bumi kembali subur. Hingga suatu malam, ketika doa belum juga berhenti, langit mendadak gelap, angin bertiup kencang, petir menyambar, dan hujan deras pun turun membasahi tanah kering. Air mengalir deras ke sawah, sumur-sumur kembali penuh, dan wajah warga berseri-seri menyaksikan berkah itu. Besoknya musyawarah kembali digelar. Kali ini, warga sepakat menolak tawaran perusahaan. Mereka sadar doa dan kesabaran Kiai Hasan lebih berharga daripada segala janji duniawi. Sejak hari itu, nama Kiai Hasan semakin harum. Warga merasa bukan saja beliau seorang guru, tapi juga penjaga amanah alam. Beliau bukan hanya menjaga iman umat, tapi juga masa depan desa. Banyak orang akhirnya percaya, ujian dunia bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguji seberapa besar iman dan ketulusan kita. Dan Kiai Hasan telah menunjukkan jalan itu dengan keteguhan hatinya.
Fajar menyingsing dengan suasana yang berbeda. Hari itu, udara di desa terasa begitu hening, seolah alam sedang menahan napas. Santri-santri yang biasanya mendengar lantunan doa Kiai Hasan dari surau, pagi itu mendapati suara itu tak terdengar lagi. Ketika mereka masuk ke surau kecil itu, terlihat Kiai Hasan masih bersujud di atas sajadahnya. Tubuhnya terdiam tenang, wajahnya memancarkan kedamaian, seolah beliau tertidur dalam pelukan doa terakhirnya. Hati para santri tercekat. Mereka sadar, sang guru telah berpulang menghadap Sang Khalik dengan cara yang mulia. Wafat setelah menunaikan salat subuh. Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, ribuan orang berdatangan. Dari desa-desa sekitar, dari kota yang jauh, bahkan ada yang rela menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk melihat wajah terakhir sang kiai sepuh. Jalan-jalan desa penuh sesak. Tidak ada ruang kosong kecuali lautan manusia yang menangis. Ada petani yang meratap karena kehilangan penopang hatinya. Ada pedagang yang berurai air mata, teringat bagaimana nasihat Kiai Hasan pernah menyelamatkannya dari bangkrut. Ada pejabat yang datang dengan wajah tertunduk, mengingat doa sang kiai yang pernah menguatkannya di masa sulit. Semua berkumpul, tanpa memandang status, tanpa memandang pangkat. Yang membuat suasana semakin haru, meskipun rumah beliau sederhana, ribuan orang rela berdesakan hanya untuk mengantar jenazahnya. Mereka tidak peduli panas, tidak peduli peluh. Bahkan ada yang rela berjalan jauh karena jalan sudah tak bisa dilewati kendaraan. Seorang santri muda berkata dengan suara bergetar, "Kiai tidak meninggalkan harta apa-apa untuk kita. Tidak ada sawah, tidak ada emas, tidak ada rumah besar. Tapi beliau meninggalkan doa, ilmu, dan teladan ikhlas yang lebih mahal dari semua itu." Jenazah Kiai Hasan dimakamkan di dekat pesantren kecilnya, di bawah pohon beringin tua yang selama ini menaungi para santri belajar. Saat liang lahat ditutup tanah, suara tangisan pecah serentak. Bahkan, orang-orang yang jarang meneteskan air mata, hari itu tak kuasa menahan haru. Beberapa warga bersaksi, di hari itu hujan turun perlahan meski sebelumnya langit cerah. Rintik hujan membasahi tanah pemakaman seolah alam pun ikut mengiringi perpisahan. Banyak yang percaya itu tanda kasih sayang Allah untuk hambanya yang ikhlas. Hari-hari berikutnya, meski jasad Kiai Hasan telah tiada, namanya tetap hidup di hati orang-orang. Santri-santrinya melanjutkan pengajian, warga desa lebih rukun, dan orang-orang dari jauh masih datang untuk bersiarah, berdoa, sekaligus merenung. Mereka sadar, kemuliaan sejati bukan dari harta, jabatan, atau kekuasaan, tapi dari hati yang ikhlas dan hidup sederhana. Itulah warisan Kiai Hasan. Sebuah warisan yang tidak bisa diukur dengan materi, tapi akan selalu abadi dalam doa dan ingatan. Kepergian Kiai Hasan menjadi pengingat bagi semua. Dunia ini sementara, tapi kebaikan hati akan terus dikenang bahkan setelah jasad terkubur. Ribuan orang yang datang bukan karena kekayaan yang ditinggalkan, melainkan karena cinta, ketulusan, dan doa yang pernah beliau berikan. Sahabat inspirasi, begitulah kisah Kiai Hasan, seorang ulama sederhana yang justru meninggalkan jejak mendalam di hati ribuan orang. Beliau tidak mengejar harta, tidak haus jabatan, dan tidak menginginkan popularitas. Yang beliau cari hanyalah ridho Allah dan keberkahan hidup. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari rumah megah, mobil mewah, atau tumpukan emas, tapi datang dari hati yang ikhlas, doa yang tulus, dan amal kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kita tidak bisa sehebat para ulama, tapi kita bisa meniru keteladanan mereka. Hidup sederhana, tidak berlebihan, dan selalu memberi manfaat. Ingatlah, dunia ini hanya sementara.
sedangkan amal kebaikan akan terus hidup bahkan setelah kita tiada. Pesan moralnya sederhana namun mendalam. Jangan pernah menukar keikhlasan dengan kekayaan, karena kekayaan akan habis, tapi keikhlasan akan dikenang selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah inspiratif ini. Jangan lupa tuliskan kota asalmu di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan semakin dekat sebagai keluarga besar penonton channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan, kesehatan, dan hati yang selalu ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.